Pemirsa, data kacau, sistem rapuh, negara pun gagal membaca kemiskinan nyata. Sekolah negeri menarik pungutan 1,2 juta, jelas menjadi beban bagi keluarga yang tak punya. Kita bahas lebih dalam bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo dalam program Situ Prime yang dipandu rekan Yudi Handoyo berikut ini. Saya baca dari laporan resmi Pemda Ngada, itu termuat di dalam laporan resmi itu bahwa sekolah memang menarik pungutan atau partisipasi dari orang tua siswa itu sebesar 1.220.000 per tahun. Itu saya membaca di laporan, bukan hanya di media tapi saya membaca di laporan Pemda. Oke, jadi benar adanya Pak ya, dalam 1 tahun 1,2 juta tadi Pak ya? Ya, kalau sesuai laporan resmi dari Pemda berarti itu betul. Investigasi oleh Pemda, saya kira itu betul. Nah, itu apakah dibenarkan Pak kalau sekolah tersebut memungut uang kepada siswa demikian? Meskipun alasannya ini sudah kesepakatan antara sekolah dan orang tua siswa, Pak Ambros. Baik, kalau kita melihat ketentuan yang mengatur tentang partisipasi orang tua peserta didik, tentu kita bisa melihat di tahun 2024 dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU Datar 22 tahun 2024, itu sebenarnya sudah diatur bahwa negara dasar 9 tahun di SD, itu berarti bahwa tidak boleh ada pungutan lagi oleh sekolah-sekolah, sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah ini di sekolah negeri, itu kita lihat dari yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat dari Impres nomor 8 tahun 2025, pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jelas pada strategi utama yang pertama adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Nah itu berarti bahwa sebetulnya rakyat miskin tidak boleh dikenakan pungutan apapun, apalagi adalah pengenalan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, sehingga sebenarnya tidak perlu ada pungutan. Kemudian yang berikut, untuk operasional sekolah, negara sudah mengalokasi bantuan operasional satuan pendidikan baik dari tingkat dasar maupun sampai dengan tingkat menengah, sehingga keadaan ini atau dasar hukum dan kebijakan negara ini sebenarnya sudah sangat jelas bahwa untuk sekolah-sekolah negeri itu tidak perlu ada pungutan-pungutan yang membebankan orang tua siswa. Sebagai misal di pemerintah provinsi, kami sudah mengatur untuk level pendidikan menengah dengan peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2025. Di sana kami mengatur, kalaupun memang ada pungutan terhadap peserta didik melalui orang tua peserta didik, itu diatur maksimal 100.000, tetapi itu untuk penghasilan orang tua di atas 5 juta. Kemudian di bawah 5 juta itu kan diatur dengan kategori-kategori, bahkan sampai dengan orang tua miskin itu bisa ditunjukkan bukti keluarga miskin, itu harus dibebaskan daripada pungutan-pungutan itu. Kalau demikian, sekolah mengumpulkan orang tua murid secara berkala memberikan informasi kebutuhan tentang sekolahnya begitu, entah untuk operasional sekolah, honor guru, dan dalam rapat sekolah tersebut menyatakan Bapak Ibu orang tua murid semuanya setuju ya kalau kita mempunyai anggaran segini untuk dibantu, itu tetap tidak boleh Pak Ambros? Harus dipetakan kemampuan ekonomi orang tua siswa itu, sehingga ada yang keluarga miskin itu sebenarnya memang tidak boleh dibebankan pungutan. Karena untuk hidup saja negara harus bantu dia melalui PKH. Lalu untuk anak-anak bisa memenuhi kebutuhan personalnya seperti tas, buku, tulis dan sebagainya, negara mengalokasikan BIP. Sehingga sesungguhnya itu tidak boleh dikenakan pada orang tua dari peserta didik atau orang tua peserta didik dengan kategori miskin ataupun miskin. Sebenarnya tidak boleh terjadi seperti itu.
Ada satu lagi Pak Ambros yang saya baca di media online ya Pak. Saya sebutkan saja. Time X Kupang Fajar Ko ID. Ini bilang bahwa pihak sekolah, ini saya membaca ini jadi dugaannya, menerapkan kebijakan sanksi denda Rp5.000 bagi siswa yang alpa atau siswa yang tidak masuk. Apakah itu Pak Ambros sudah dapat informasinya Pak? Dan apakah itu dibenarkan juga? Saya juga membaca itu dari media. Ya. Dan terhadap kebijakan-kebijakan itu, prinsipnya terhadap keluarga miskin tidak boleh ada pungutan apapun. Apalagi anak itu sekolah di sekolah negeri. Negara kan sudah mengatur bahwa itu adalah hak anak untuk menuntut pendidikan. Dan antara negara dan hak anak itu sebetulnya dua hal yang bersinggungan, tidak bisa lepas pisah. Karena bangsa ini eksisten atau bisa eksistensi bangsa ini kalau generasi ini disiapkan. Jadi itu tugas negara. Berarti ketika di lapangannya bahkan sudah asesmennya dihasilkan dari pejabat setempat, artinya ini kan sudah ditemukan ya Pak, ada pelanggaran di sana. Lantas langkahnya apa Pak Ambros kepada yang bersangkutan, kepada sekolah tersebut Pak Ambros? Yang pasti langkahnya adalah secara terstruktur, Bapak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tentu akan menindaklanjuti kepada bupati setempat, dan bupati tentu akan melakukan langkah penegakan aturan terhadap perangkat-perangkat yang ada di bawah kewenangan bupati. Demikian. Apakah Pak Ambros, ini kan akhirnya masyarakat bertanya-tanya begitu ya, ini kan yang mungkin kita tidak bisa deteksi ketika peristiwa ini. Pemirsa, pengumpulan informasi terkait kasus meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada saat ini sudah dilakukan. Bersumber dari media sosial, anggota DPR RI Komisi 13 diinformasikan laporan hasil asesmen dari pemerintah Kabupaten Ngada sudah dikumpulkan. Dari pengumpulan informasi didapatkan fakta dan data mengenai korban dan juga keluarga korban. Disoroti bahwa kasus ini tak terlepas dari persoalan kemiskinan mendasar yang diperparah oleh data yang tidak akurat dan tidak terintegrasi. Dari hasil pengumpulan data, diketahui suami ibu korban merantau ke Kalimantan sejak 10 tahun lalu dan tidak pernah memberikan nafkah. Sehari-hari ibu korban bekerja sebagai buruh tani dan juga pekerja serabutan dengan penghasilan 50.000 hingga dalam 1 minggu bekerja hanya 1 hingga 2 hari. Diketahui juga pemirsa bahwa SDN Rotu Jawa ternyata mematok uang sekolah sebesar 1,22 juta rupiah, di mana korban sudah membayar tahap 1 sebesar 500.000 rupiah. Sisa yang harus dibayar tahap 2 adalah 720.000 rupiah. Alasannya, karena pada bulan Mei 2026, SDN Rotu Jawa menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Hardiknas. Pemirsa, keluarga korban sebenarnya menjadi penerima BLTS Kesra sebesar Rp300.000 per bulan dengan total Rp900.000. Namun bantuan tersebut sebelumnya tidak dapat dicairkan terkendala dokumen kependudukan yang belum sinkron dengan domisili yang bersangkutan. Pasca peristiwa saat ini proses dokumen pengajuan bantuan sosial sudah selesai dibantu oleh pemerintah daerah. Pemirsa, polemik kematian seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur terus bergulir. Diduga kematian karena tidak bisa membeli buku dan pena hingga kebijakan uang komite yang belum dilunasi mencapai 1,2 juta rupiah. Terkait hal itu, Bupati Ngada angkat bicara dan menyatakan kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Kematian tragis seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur menjadi teguran bagi pemerintah. Namun masih menjadi polemik penyebab utama kematian korban dari kemiskinan hingga tidak bisa membeli buku dan pena serta pungutan uang komite mencapai 1,2 juta rupiah yang belum bisa dilunasi korban.
Dalam keterangan pers yang diselenggarakan Pemda Ngada, turut dihadiri kepala sekolah dari siswa korban bunuh diri. Bupati Ngada, Raimundus Bena mengakui adanya uang komite berdasarkan kesepakatan para orang tua sebesar 500.000. Namun ada kenaikan tahun ini sebesar 1,2 juta rupiah karena akan berlangsung kegiatan O2SN di sekolah korban. Bupati mengakui kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Ada kebijakan di tingkat bawahan, ya, kesepakatan antara komite dan sekolah, karena di tahun ini ada kegiatan O2SN tingkat kecamatan Jelebu yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Ya. Nah, ini memang sesungguhnya bertabrakan dengan Permendikbud sebenarnya ya. Di sekolah negeri dari Permendikbud itu khusus untuk sekolah negeri Penilaian dan Pos tidak boleh ada pungutan di tingkat bawah. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan setempat Elwatu Ngada menyatakan iuran tersebut bukanlah pungutan namun semacam sumbangan kesepakatan sekolah dan orang tua siswa. Sumbangan yang kesepakatan antara pihak orang tua dan sekolah yang dituang dalam berita acara. Peristiwa ini bukan semata kisah duka satu keluarga, melainkan cermin kegagalan ketika kemiskinan, keterbatasan, dan kesepian emosional dibiarkan tumbuh tanpa penyangga. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.